Jadi ketika dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan bertasawuf, atau kalau istilah saudara-saudara kita di seberang, Hindu atau Buddha saya lupa, mereka mengatakan menyatu ya dengan moksat, itu istilahnya apa tuh saya lupa. Itu kan menyatu dengan alam semesta atau menyatu dengan Tuhan gitu ya. Itu bukan seperti itu, bro. Ini dia mau menyatakan bahwa ya dia itulah Allah gitu, yang memberikan hidup yang kekal. Bukan bertasawuf di sini. Jadi nggak ada konsep-konsep tasawuf yang bro kutip itu dari ayat ini yang mengatakan Yesus bertasawuf. Malahan dia itu sedang mengajarkan bahwa dialah sumber itu. Itu aja yang saya katakan, Bang Malik. Ya. Udah, Bro. Silakan Bro Sumo atau Ustadz Wafi, nanti setelah ini Bro Abdul Qadir. Silakan, Bro. Ya. Gimana, Dek Wafi? Saya atau gimana? Ya, dua-duanya, Bro. Bro berdua punya waktu dua-duanya. Oke, baik. Makasih Bang Herdi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari sananya sehingga dia harus mengambil tubuh manusia dan tubuhnya itu adalah dia sendiri. Nah, disinilah yang saya katakan hulul. Hulul itu menganggap bahwa dirinya itu sudah menjadi Tuhan. Tapi yang terjadi di tubuh Kristen justru orang yang menyatu dengan Tuhan dalam arti kata ma'rifat, ada pada posisi mendudukkan dirinya sebagai orang yang saleh, justru orang itu dianggap sebagai Tuhan. Faktanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di situ merujuk kepada dirinya. Dan di situ dia akui tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti jasad manusianya itu bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ini indikasi jelas bahwa kaidah-kaidah tasawuf seperti apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu berlaku. Nah, kalau saudara Daniel tadi mengatakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu tidak bertasawuf, ya. Tapi faktanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Ketika dikatakan, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus ajarkan? Tasawuf. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Tasawuf. Poin-poin tasawuf. Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang bertanya, anak muda yang bertanya orang kaya ini? Semua itu telah kuturuti. Apa masih ada yang kurang? Jawab Yesus apa? Jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, juallah semua hartamu, berikanlah kepada orang yang miskin. Ini suhud. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Suhud dia, meninggalkan keduniawian. Bahkan di data lain dikatakan, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Suhud masuk ke kaidah tasawuf. Nah, yang jadi masalah kemudian ketika saudara-saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Padahal dengan sendirinya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi dia mencerminkan orang saleh. Dia bisa membuat orang mati hidup. Dia bisa kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Artinya dia adalah sufi. Dia adalah orang yang dekat, orang yang intim kepada penciptanya. Sehingga dia mengatakan apapun yang kau minta dalam nama aku akan dikabulkan. Intim dia dengan Tuhan. Tidak ada hijab, tidak ada tabir pemisah. Itu tasawuf, itu ma'rifat itu. Ya, saya kira begitu dari saya, nanti Dinda Wafi yang menambahkan. Makasih. Oke, Bro, karena ini nggak ada timernya, ya dikondisikanlah waktunya ya. Oke, lanjut. Oke, siap Bro. Soalnya repot Bro, takut saya kena mute, mau komen di bawah saya sudah dibisukan gitu loh. Jadi langsung saja ya. Ya silakan. Gitu. Indah, soalnya saya tidak pernah membisukan Anda di live saya gitu Bro.
Iya, Nah, masalahnya bro tidak bisa atur live-nya bro, itu aja. Lanjut. nah, saya akan mengatakan bahwa Yesus di dalam perjanjian baru itu adalah orang yang ahli tasawuf. Itu yang pertama ya. Yesus itu ahli tasawuf. Dalilnya mana? Kalau dia ahli tasawuf, banyak dalilnya. Saya yang pertama akan mengambil literasi yang dibawakan oleh Bro Herdi sendiri. Tadi Bro Herdi waktu open camp dilihatkan itu di halaman 13, Bro. Di sana ada kesimpulan begini, Bro. Ketika para ulama sudah menyebutkan definisi tentang tasawuf, lalu ada kesimpulan di halaman ke-13, Bro, buku Anda yang Anda bawa tadi itu ya. Dengan demikian, tasawuf berarti menjernihkan hati dan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah Yesus orang yang mengembalikan semua ibadahnya kepada Allah? Oh jelas. Di dalam Lukas 6 butir ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa. Jadi ibadah yang dilakukan Yesus selama di dunia itu ditujukan kepada Allah. Begitu. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 8:54 bahwa semua kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu bukan dari dirinya, melainkan Tuhan Bapa Allah lah yang memuliakan dia. Jadi Yesus tidak punya kemuliaan yang muncul dari dirinya sendiri, melainkan diberikan oleh Allah. Jadi saya katakan bahwa Yesus adalah orang yang ahli tasawuf, mengembalikan semua ibadah murni hanya untuk Allah, bukan malah Yesus yang dituhankan. Gitu. Sekian. Oke. Bro Abdul Qadir, silakan monggo, bro. Bro Abdul Qadir, monggo bro. Iya, oke. Tadi cuma dengar aja ya tentang perkataan dari teman-teman. Bahkan dikatakan ini aja sih, bilang bahwa Yesus menikah aja ya. Dikatakan Naikin dikit sama bro Bang volumenya. Zuma. Iya, dikatakan oleh saudara kita Zuma bahwa Yesus itu menikah gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam tafsir dari surah Ali Imran ayat 39 ya tentang kelahiran Yahya atau Yohanes ya dalam iman Kristen, itu membicarakan tentang Yohanes yang akan dilahirkan dan dia dijauhkan dari hawa nafsu ya. Dan kalau kita membaca dari tafsir Ibnu Katsir itu seperti halnya Yohanes ya, Nabi Isa pun dijauhkan juga dari hawa nafsu. Dan pada dasarnya bukti secara sah mengatakan Isa juga tidak menikah ya. Di dalam iman Islam pun sampai sekarang tidak ada bukti. Karena Isa itu akan menikah nanti pada yaumil sebelum yaumil kiamah ya, pada kedatangannya ketika dia menjadi hakim yang adil ya, wajihan fi dunya wal akhirat gitu. Dia akan datang dan menikah nanti memang dengan seorang dari Arab kalau nggak salah ya, dan akan mempunyai 2 anak gitu. Cuma itu aja, nggak ada yang ini, karena pemahaman tasawuf ini melanjutkan dari bro ini aja. Bro Yo. Oke, kawan-kawan yang di live chat, supaya tidak dibisukan, chat yang pantas ya. Moderator juga bro, kalau dari pihak kita kekristenan yang komen-komen yang menghujat, ya langsung dibisukan aja bro. Jadi semua ya, supaya komennya teratur ya, yang wajarlah komennya. Silakan bro Tom atau bro Daniel, berdua monggo. Saya kok jadi wasit malam ini, harusnya saya membantah tasawuf ini bro. Monggo bro, silakan. Ya nggak apa-apa sekalian moderator sekalian pembicara kan. Iya, nanti kesannya 4 lawan 2 bro. Ya lanjut bro Daniel, monggo. Ya jadi begini. Bro Daniel ini kok saya double suaranya ya? Aku turun baru masuk lagi ya. Oke bro. Oke bang. Ya, saya sebelum menjawab saya nanti mau
ini ya, menekankan lagi ya yang tadi ditanya Bang Tom. Atau nggak usah nanya lah. Saya mau jawab aja langsung. Ketika Ustadz Wafi mengatakan bahwa oh Yesus naik ke bukit berdoa semalam-malaman. Artinya di sini dia juga menjalankan tasawuf. Ya, hidupnya mendekatkan diri kepada Allah gitu kan kira-kira. Saya jelaskan kepada Ustadz Wafi ya. Tadi sudah dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa memang Mesias itu datang untuk menggenapi Torah. Nah, anak manusia ini atau sang Mesias ini, kalau di perjanjian lama Daud itu sebagai imam, sebagai raja, dia itu pun harus hidup dalam hukum-hukum Torah, hukum-hukum Taurat yang diberikan kepadanya. Ini adalah tipologi. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Inilah yang dibilang dia itu setia, dia itu menepati janjinya, dan dia itu taat pada firman-Nya sendiri. Kenapa saya bilang dia taat? Karena ketika dia datang dalam rupa manusia, dia pun menundukkan dirinya. Orang heran kan? Kok dia Tuhan, kenapa dia nggak langsung aja menunjukkan dirinya itu Tuhan? Kok kayak bersandiwara? Bukan bersandiwara, malah ini akan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Bahwa memang Mesias itu akan seperti itu. Ketika dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan apa yang disuruhkan, ya kan, kira-kira begitu. Artinya apa? Ketika Allah itu berjanji, dia akan datang seperti ini, seperti itu. Ketika dia datang, dia melakukan apa yang sudah dijanjikan. Artinya apa? Dia konsisten dengan perkataannya. Orang yang konsisten dengan perkataannya, itu namanya dia itu setia dengan janjinya. Jadi kalau dia ngomong, dia bilang, aku melakukan apa yang disuruhkan. Artinya, dia sendiri konsisten dengan firman-Nya yang dia sudah ucapkan. Masalahnya, dia datang dalam rupa manusia, dan di dalam adat Judaism, manusia itu tidak boleh menghujat Allah dengan perkataan-perkataan langsung, aku adalah Allah. Kan teman-teman Muslim sering nanya kan, di mana dia mengaku. Di dalam budaya Yahudi, kalau orang ngomong itu namanya lason hara, lidah jahat. Itu artinya dia menghujat, dan itu harus dihukum mati. Banyak pekerjaan yang dia belum selesaikan. Jadi tidak sembarangan dia melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan lason hara itu. Nah, ini budaya kultur Yahudi juga harus dipelajari. Supaya ketika mendapatkan perkataan Yesus seperti itu, jangan lalu menganggap bahwa oh itu dia manusia biasa. Jadi saya bawakan satu ayat lagi untuk menjawab Ustadz Wafi ketika mengatakan Yesus berdoa. Mungkin Bang Erdi bisa bacakan itu ya, Keluaran 34 ayat 56. Biar Ustadz Wafi paham. Keluaran 34 ayat 56. Bentar ya. Keluaran atau apa, Bro? Keluaran berapa, Bro? Halo? Kemute itu, Bro? Ayat 22. Keluaran berapa? Kejadian aja, Kejadian 14 ayat 22. Kejadian ayat 22. Oke, ya. Ya. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yehovah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kemute itu, Bro. Bang, bukan itu. 22 nomor 16, sorry. 16, oke.
Kejadian 22. Sorry. Bawanya kembali segala harta benda itu juga Lot itu. Halo. Kejadian 22. Ini kejadian berapa ya? Oh, kejadian 22. Ayat 16. Kejadian 22 ayat 16. Katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Hashem, karena berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuh. Oke. Jadi saya jelaskan singkatnya begini, Ustadz Wafi. Allah kami itu, dia bersumpah demi dirinya sendiri, demi namanya sendiri. Kalau Allah saudara bersumpah demi ciptaan kan, demi gajah ya Bang Herdi, atau demi ikan paus saya lupa. Demi kuda yang berlari terengah-engah, demi buatin, banyak. Artinya apa? Artinya konotasinya itu kuda itu lebih tinggi dari dia. Karena ketika dia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari Tuhan. Jadi dia nggak bersumpah demi sesuatu kecuali demi dirinya sendiri. Kalau dia bersumpah demi sesuatu, artinya sesuatu itu lebih tinggi dari dia. Nah, begitupun ketika dia berdoa. Saudara mau nanya dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Ya dirinya sendiri. Nah, contoh ya, saya berdoa dalam nama Yesus. Jadi namanya yang saya serukan. Begitupun ketika dia berseru. Itu yang berkaitan dengan Yohanes 17 ayat 6. Bahwa aku telah menyatakan namamu kepada dunia, yaitu namamu yang engkau berikan padaku. Artinya, dia itu tidak ada yang saudara katakan Yesus itu punya Allah. Nggak ada. Ini sekedar menjelaskan pernyataan Bro Wafi ya, yang mengatakan Yesus itu berdoa bla 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 kepada Allah. Nah, tetapi yang masih belum puas dari saya itu ketika saya membandingkan ilmu tasawuf ini, saya coba lihat pada baginda Rasul. Itu yang tadi disampaikan Bang Tom juga bahwa beliau memiliki berapa istri ya. Kalau kita mau lihat orang yang bertasawuf itu kan artinya dia menjauhkan dirinya dari hal-hal lahiriah, kedagingan gitu ya. Lebih mengutamakan hal-hal yang rohani. Jadi itu yang saya dari tadi belum lihat penjelasan teman-teman. Apa alasannya? Silakan mungkin yang lain. Mau nanti ditanggapi ya. Ya, silakan Bro Tom. Halo Bro Tom. Iya. Tes. Suara saya udah jelas. Tes diterima Bro. Lanjut. Iya, mungkin saya agak delay ya, jadi saya ngomong aja ya. Iya, lanjut. Jadi ada beberapa hal tadi yang dijelaskan Bang Suma, misalnya hulul. Tapi kalau berbicara hulul itu kan tubuh manusia itu yang berubah. Dia mensejajarkan hulul ini dengan halo? Iya, lanjut delay, Bro. jadi aku Enggak, jelas kok suaranya, lanjut aja. Jadi Bang Suma menjelaskan hulul itu tubuh manusia yang berubah kan, gitu ya. Jadi menyatu dengan Sang Pencipta kan begitu. Tetapi Yesaya 8 ayat 14 itu kalau kita lihat di dalam teksnya itu sebenarnya adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri yang datang dalam rupa manusia ya. Jadi tubuh manusianya itu berasal dari dirinya. Begini bahasa aslinya ya. Vehaya, Lemikdas, Ulai Eben, Negev, Ulesur, Mitso, Lisne, Bate, Israel, Lepa, Ule Moges, Ole Yosef. Nah, Vehaya Lemikdas. Jadi Vehaya ini yang dia sendiri menjadi ya.
dan dia sendiri menjadi. Ya, V itu dan haya ini dalam bentuk V haya ini dalam bentuk orang ketiga. Ya, menjadi haya itu menjadi, ya. Menjadi itu artinya eksis. Haya ini juga bisa berarti eksis. Lemikdas. Nah, ini as a sanctuary. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tempat kudus. Ya, jadi tubuhnya itu menjadi tempat persembayannya dia. Tapi tubuhnya ini berasal dari dirinya tadi sendiri, yang adalah roh, vehaya. Jadi roh itu ya menjadikan tubuh buat dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan juga bagi umat Muslim atau umat-umat yang lain dalam menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena terganjal pada tubuh manusianya kan. Tetapi kan jelas dalam ayat ini bahwa orang yang mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, ya, walaupun dia melihat tubuh manusiawinya, dia selamat. Tetapi orang yang menolak Yesus itu karena hanya melihat sebatas dirinya saja, dia jatuh tersandung. Jadi kebalikan dari konsep hulul dalam tasawuf, ya. Nah, hal yang kedua yang saya tanggapi, yang orang muda dibilang jangan membunuh, jangan mencuri segala macam, terus orang muda itu bilang, oh saya sudah lakukan. Nah gitu kan. Kalau begitu jual hartamu. Terus Bang Sumo menafsirkan itu bahwa orang muda ini disuruh meninggalkan keduniawian. Bukan seperti itu Bang Suma. Ketika dia sudah melakukan jangan membunuh apa segala macam, dia sudah tidak hidup menurut secara lahiriah, tidak hidup menurut keduniawian, yaitu ya memuaskan hawa nafsu kejahatan. Ya, tetapi ketika dibilang jual hartamu dan ini segala ikut aku, itu berbicara tentang hatinya yang sungguh-sungguh dia berikan untuk Tuhan. Jadi tidak perlu jadi miskin, tidak perlu jual harta, tetapi hatimu itu loh. Jangan lahiriahnya aja kamu bereskan untuk nanti minta hidup kekal. Jadi gua beri, nanti Tuhan harus beri juga sama saya, bukan seperti itu mengikut Tuhan. Nah, terus mujizat Tuhan Yesus itu tidak ada orang tasawuf manapun bisa lakukan. Air menjadi darah, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Coba sebutkan salah satunya. Ada nggak orang tasawuf lakukan? Terus kedua, kesejajaran mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, air menjadi darah, itu sejajar dengan Yotevave yang membuat air menjadi darah di perjanjian lama. Air menjadi anggur, ya. Membangkitkan orang mati juga demikian. Jadi itu mujizat itu yang Tuhan Yesus lakukan itu juga atas nama dirinya sendiri. Gitu. Dan pengikutnya membawa nama Yesus untuk melakukan mujizat. Mana ada orang tasawuf kita bisa bawa namanya untuk melakukan mujizat? Tidak ada. Coba sebut satu orang tasawuf. Kalau memang Nabi Muhammad misalnya dia tasawuf, kita bisa nggak bikin mujizat dengan bawa Nabi Muhammad namanya? Enggak ada ceritanya itu. Makanya pertanyaan saya tadi, Muhammad itu bertasawuf apa tidak? Nah, yang dikatakan Bro Yafi, Yesus ahli tasawuf. Kalau hanya sebatas itu terus memframing Yesus ahli tasawuf, Yesus itu Tuhan, dia nggak perlu tasawuf. Itu Tuhan sendiri. Iblis itu juga bertasawuf dong. Ketika dia disuruh nyembah manusia, dia tidak mau. Dia bertauhid banget. Dia betul-betul memberikan hidupnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid. Dia tidak mau sujud kepada manusia. Begitu loh. Dan gini, ketika dia meminta sama Allah, jangan hukum saya sekarang, kasih saya waktu. Allah mengikuti dia. Berarti ini orang tasawuf yang didengarkan Allah. Si iblis ini, kalau kita pakai parameter yang seperti Bro Wafi tampilkan tadi. Nah, itu pertanyaan tadi. Muhammad tidak bertasawuf, rupanya. Tidak ada jawaban yang clear ya dari kawan-kawannya. Kedua, mana ada orang tasawuf kita bisa bawa namanya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Coba sebutkan kalau memang ada. Tapi nama Yesus itu kita pakai untuk menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya. Itu ya buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, lanjut. Oh, saya sedikit ya kawan-kawan.
Jadi tentang tasawuf ya, saya agak geli juga kalau hanya diam, bro. Tasawuf dari tadi itu tidak nyambung kalau dibawa ke Yesus, karena saat tasawuf itu adalah konsep pemikiran saat itu. Kalau Tuhan Yesus jauh sebelum dia hadir lahir itu sudah ada, sudah dinubuatkan. Jadi tasawuf beda, tidak masuk kalau dibawa ke dalam pemahaman Kristen. Karena tasawuf itu adalah filsafat-filsafat yang bersumber bukan dari Islam. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Taimiyah yang mulai memerah konsep tentang hulul itihad dan wadatul wujud yang merasuk ke dalam tasawuf Islam. Dalam waktu yang lama, Ibnu Taimiyah berjuang untuk menunjukkan kesesatan pemikiran-pemikiran ini. Dia menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Pemikiran-pemikiran tersebut adalah murni filsafat bangsa-bangsa yang beragam, jadi campuran. Jadi tasawuf itu campuran, filsafat campuran. Hindu, Buddha, Nasrani, nanti saya bawa datanya. Yang tidak ya, bangsa-bangsa yang beragam tidak bersumber dari sumber hakiki Islam. Jadi tasawuf itu memang benar kata Ibnu Taimiyah adalah paham sesat yang tidak bersumber dari hakiki Islam. Dia melihat ajaran-ajaran tasawuf seperti sikap menyerah dan apatis atas nama tawakal dan teori Jabariyah. Oke, di sini ya, di sini atau kitabnya sama ini bro ya. Tadi ini kitabnya masih sama ya. Nih. Ini kitab yang tadi. Ini kitab yang lain lagi. Nah, tasawuf ini menurut kitab ini, oke, dari filsafat, jadi kontroversi asal-usul tasawuf. Terlepas dari nas yang dikemukakan di atas, ada pemaparannya di atas. Baik dari Al-Quran maupun Sunnah tentang dasar-dasar tasawuf, muncul juga informasi dari kalangan pengkaji tasawuf tentang asal mula istilah tasawuf yang menimbulkan kontroversi. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa tasawuf tumbuh karena pengaruh unsur-unsur lain seperti unsur ajaran Hindu Buddha. Jadi gabungan ajaran sebenarnya Nasrani, Yunani, dan Persia. Agar melengkapi bahan kajian ini perlu juga dipublikasikan hal-hal kontroversi berkenaan dengan tasawuf tersebut. Nah, di sini dijelaskan. Ini kalau kita mau baca panjang. Ini unsur Nasrani, unsur Nasraninya kan. Lalu di bawahnya ada unsur mana? Unsur Hindu Budanya di tasawuf. Ya, ada beberapa ajaran tasawuf yang dikaitkan memiliki persamaan dengan ajaran Hindu Buddha. Oke, lanjut. Gabungan filsafat gabungan bangsa-bangsa, unsur Yunani, itu tasawuf. Jadi sangat jauh, bro, tidak sinkron kalau dibawa ke paham Yesus, karena paham Yesus itu nubuatan jauh sebelum ada tasawuf ini. Unsur Persia, nih, unsur Persia kan. Ini unsur Persia, nih. Dijelaskan ada hubungannya dengan tasawuf. Kita nggak ada waktu ya mau baca kitabnya ini bro, sampulnya ini nih oleh Dr. Zulkifli Abbas bukan Abbas kote. Dr. Haji Jamaluddin M. Osya nih, akhlak tasawuf. Oke, silakan kawan Naja dan Suma, monggo bro. Ya, baik. Bang duluan. Oke, baik. Makasih. Jadi gini, teman-teman. Ketika berbicara mengenai tasawuf, ya, lalu kemudian ditanyakan apakah Rasulullah Muhammad SAW itu bertasawuf. Perlu dipahami bahwasanya untuk bertasawuf itu harus diawali dengan syariat. Kalau ada orang yang mengaku bertasawuf meninggalkan syariat, meninggalkan hakikat, ya, meninggalkan tarekat yang diajarkan, maka inilah yang kemudian dikatakan sesat. Tapi kalau dia bersyariat, wujud ketaatan kepada agama Allah atau agama Islam dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yaitu adalah tasawuf yang benar. Itu adalah tasawuf yang benar. Ketika orang itu mengawali daripada pendekatannya kepada Allah, kepada Tuhan, dengan cara melaksanakan syariat.
Itu dipahami dulu. Lalu kemudian ketika orang bersyariat, maka dia tentu memiliki jalan. Apa jalan itu? Kaidah, metode yang digunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Metode atau tarekat atau jalan ini harus berkesesuaian dengan syariat. Nggak boleh sholatnya 3 kali sehari atau tidak pernah sholat. Lantas kemudian mengatakan, aku sudah bersatu dengan Tuhan. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu bertasawuf? Yes, karena dia bersyariat. Tasawufnya tasawuf yang benar, bukan tasawuf yang bid'ah, yang disesatkan. Ada orang yang disesatkan karena dia menganggap dirinya itu memahami apa sudah ada pada fase al-hulul. Ya, itu keliru itu sesat itu yang kayak begitu tuh. Saya berani mengatakan, bagaimana kemudian orang-orang yang berdiam diri, ya tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, itu nggak boleh dalam Islam. Perintahnya, ya dikatakan bahwasanya kejar, laksanakan, penuhi kebutuhan duniamu, seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Dan kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Jadi kalau dikatakan berdiam diri, hanya ada tinggal berzikir terus sepanjang zaman, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Makanya saya katakan kalau ada orang bertasawuf, tidak menjalankan syariat, itu sesat. Karena tangga tasawuf itu adalah harus bersyariat. Sedangkan al-hulul itu adalah konsep di mana Tuhan datang mengambil tubuh manusia. Ini konsep itu yang dipahami oleh orang-orang yang memahami al-hulul ini. Jadi mereka menganggap bahwasanya Tuhan mengambil tempat dalam dirinya. Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Ini keliru kalau dianggap Tuhan itu datang mengambil tubuh atau jasad manusia. Nah, makanya saya katakan tadi, ada orang yang memandang hulul itu adalah sebuah jalan yang benar. Pandangan mana itu? Pandangan ketika teman-teman mengatakan manusia, anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu hulul namanya. Nah, lalu kemudian, apakah Yesus itu bertasawuf dalam kaidah yang sesungguhnya? Ya, betul. Kenapa dia bertasawuf dengan sesungguhnya? Kita bisa melihat gini, di dalam kehidupannya Yesus itu sendiri, mulai dari kecil dia itu sudah mencerminkan orang-orang yang ada indikasi bahwa dia itu memang suhud. Di dalam Imamat 12 nomor 8 atau di Imamat 12 nomor 6, perintah untuk berakikah, mentahirkan anak bayi yang baru lahir dengan seekor domba. Itu. Lalu kemudian di Imamat 12 nomor 8 dikatakan, jika kamu tidak mampu untuk menyediakan seekor domba atau kambing, maka cukuplah 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Bagaimana dengan Yesus? Lukas 2 nomor 24, dia mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lukas 2 nomor 24. Artinya Yesus itu suhud. Dia meninggalkan kehidupan, dia mempraktikkan kehidupan yang sederhana. Lalu kemudian dia diterangkan juga di dalam Matius 8 nomor 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Suhud dia. Poinnya tasawuf. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu bertasawuf? Jelas. Tapi dia menikah. Lah, itu syariat, Bung. Itu syariat. Sebagaimana syariat Allah yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Allah? Tidak baik seorang laki-laki itu hanya seorang diri. Maka kemudian Allah menciptakan pasangan untuk dirinya. Al-Quran mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Rasulullah harus mengikuti itu. Apalagi perintahnya beranak cucu lah yang banyak. Itu perintah, itu syariat namanya. Jadi Rasulullah bertasawuf, semua para nabi itu bertasawuf, termasuk Yesus alaihissalam. Silakan Dinda Wafi.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jedor kamu setelah ini ya, Bang Herdi dan teman-teman ya. Saya pakai data ya. Ya wes, bagus lah. Saya pakai datanya Bang Herdi sendiri malah. Ini ya. Ini bro ya. Ini sudah saya download ya. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Dor. Sebelum jedor kedua ya. Nah, ini kita baca di halaman berapa ini? Dibuka Mas Herdi. 274. Nah, kamu mengatakan Ibnu Taimiyah menolak tasawuf kan ya? Ini. Di sini golongan-golongan sufi. Ibnu Taimiyah mengelompokkan sufi tasawuf ke dalam 3 golongan. Yang pertama, sufi hakiki. Apa sufi hakiki? Yang benar-benar sufi. 2, sufi yang sufi yang mengharapkan rizki. Yang kedua. Yang ketiga, dan sufi yang hanya penampilan. Nah, sufi hakiki menurut Ibnu Taimiyah adalah sekelompok orang yang menghususkan waktunya untuk ibadah dan zuhud di dunia. Mereka melihat sufi sebagai orang yang jernih dan bersih kotoran dan penuh dengan perenungan. Di mata mereka, emas dan batu adalah sama-sama tidak berharga. Dunia sudah ada di dalam hatinya. Sufi hakiki adalah sufi yang didukung dan dipraktekkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, yang dipraktekkan oleh Ibnu Taimiyah. Saya ulangi ya. Sufi hakiki adalah yang didukung dan dipraktekkan oleh Ibnu Taimiyah. Jedor. Makanya kalau baca referensi separuh guys. Nah, wes. Yang kedua, apakah Rasulullah itu kalau menikah berarti menunjukkan syahwat? Ini kitab ya, ini kitab referensi ya. Judulnya Syubuhat wa Abatil Haula Ta'addudi Zaujatir Rasul. Syubhat-syubhat dan kebatilan-kebatilan yang diarahkan tentang poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, pada halaman ke-8 ya guys, ini bukan tiang atap listrik ya, ini angka 8 ya. Di angka 8 di sini dijelaskan, falau kanal murad minaz zawaj al-jari wara asyahwa awisiyar ma'al hawa au mujarradul istimta' bin nisa maka la tazawaja fi sinni syabab. Andaikan kalau memang Rasulullah itu menikah karena syahwat, kalau memang Rasulullah menikah hanya karena hawa nafsu, dan kalau memang Rasulullah hanya ingin bersenggama dengan seorang wanita, maka niscaya dia akan menikah di waktu akan poligami di waktu syabab. Apa artinya syabab? Masih muda. La fi sini suyukh. Bukan malah poligami di umur yang sudah tua. Wala tazawwajil abkar asyabat. Dan seharusnya kalau memang dia itu hanya dengan syahwat, seharusnya dia itu menikah dengan orang-orang yang perawan, lal aromil al musannats, bukan malah dengan janda-janda yang sudah tua. Makanya diterangkan di sini di halaman 9-nya ya, innal hikmah min ta'addudi zaujatir rasul, hikmah di balik poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirah wa mutasya'ibah, sangat banyak dan banyak cabangnya. Wa yumkinuna an naj'alaha fi ma yali, yang diringkas menjadi 4 ya di sini ya. Ada 4 yang disimpulkan oleh beliau. Yang pertama adalah hikmah ta'limiyah, hikmah pengajaran. Yang kedua hikmah tasyri'iyah, pensyariatan, sehingga para wanita tahu bagaimana cara bermusyawarah, kalau punya anak banyak bagaimana, kalau punya rezeki banyak kepada keluarga itu bagaimana, cara mengajar istri taklimiyah itu bagaimana. Taunya riwayatnya dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Hafsah, hadis-hadisnya itu. Kemudian al-hikmah al-ijtimaiyah, hikmah karena sosiologi.
berkemasyarakatan. Bagaimana cara Rasulullah itu berhadapan dengan istri-istrinya, cara adil bagaimana. Kemudian al-hikmah as-siyasiyah, ada hikmah tentang politik. Bagaimana ketika pemimpin seorang perempuan memimpin anaknya dalam mendidik agama dan lain sebagainya. Jadi ini semua sudah menjawab pertanyaan Anda dengan dalil Mas Herdi sendiri yang referensinya dibaca separuh-separuh. Jedor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Bro Tom, Bro Daniel. Silakan, Bro. Duluan aja nggak apa-apa. Ya. Bang Herdi duluan aja nggak apa-apa. Oke. Jadi bro, tepat satu langkah. Saya sudah membuktikan bahwa tasawuf itu filsafat-filsafat. Nanti bro baca juga di tasawuf itu Al-Ghazali Ibnu Taimiyah. Di situ lebih jelas lagi bahwa tasawuf itu adalah ilmu-ilmu filsafat Persia, Yunani. Dan tadi sudah saya bukakan. Kasih itu coba kita lihat lagi. Nah, tetapi panjang bro waktunya, tidak memungkinkan kita baca malam ini. Bro, download aja bukunya, ini sampulnya, saya kasih lihat aja ya sampulnya ini. Akhlak tasawuf. Jadi dijelaskan tasawuf itu adalah filsafat, ya. Pemikiran orang filsafat, ya, karena ya bisa jadi filsafat karena ini di dalam Islam itu kan ada masa Fatra, Ahlul Fatra, masa kekosongan kan. Bayangkan dari Ismail sampai ke Muhammad. Berapa puluh generasi kekosongan Nabi itu dan Rasul kan. Maka dari itu tidak heran kalau ada tasawuf, ada filsafat. Karena untuk mengisi masa kekosongan itu. Jadi di dalam buku ini dikatakan bahwa tasawuf itu terinspirasi dari Nasrani, dari Persia, dari Yunani, dari Hindu Buddha, dan lain-lain. Nah, kalau mau disandingkan dengan dalam hal ini Yesus, itu sangat jauh, bro. Ya, ini berbicara nubuatan ini jauh. Jauh sebelum Yesus hadir, sudah ada teks-teks itu. Nubuatannya udah ada. Beda dengan yang Anda pahami tasawuf ini. Muhammadnya udah ada, meninggal, lalu tasawufnya muncul. Kan tasawuf tidak pernah diajarkan dalam Quran. Ini kan pemikiran filsafat, pemikiran bebas orang. Ya. Karena mungkin mereka jenuh juga setelah Muhammad kan nggak ada nabi lagi. Mereka jenuh mencari Muhammad tentang Allah seperti apa. Karena kan Muhammad tidak memberikan pengetahuan yang jelas lewat Quran dan hadis, tidak ada jelasnya. Makanya banyak penafsir yang muncul. Jadilah tasawuf seperti ini. Jadi ini akibatnya. Jadi bro harus paham juga untuk menelusuri hal ini. Lalu membandingkan dengan kitab sangat jauh bro. Contoh ya, saya kasih contoh. Muhammad itu seorang yang mengamalkan benar-benar tasawuf. Ini di dalam hadis ya. Hadis riwayat Ahmad. Nanti kawan-kawan dia Muslim cek ya. Hadis riwayat Ahmad 21. Bahkan tasawufnya Muhammad ini kesannya seperti plagiat apa yang Yesus katakan. Nah, oke. Muhammad Ahmad 21, Bro Wafi 21121. Nomornya 21121. Ya. Nanti ya. Nih. 21. Waduh, ini siapa napasnya yang bocor? Hemat bro napasnya. Oke. Muhammad bersabda, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman, padaku. Beruntunglah orang yang beriman padaku, namun tidak melihatku. Beliau mengucapkan 7 kali, ya. Ini hadisnya sahih. Nanti bisa dicek. Jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, barang berbahagialah orang yang tidak melihatku namun percaya. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Karena tasawuf kan di dalam kitab yang tadi itu terinspirasi dari pengajaran Nasrani. Ada yang Nasrani bidat mengajarkan hal seperti itu. Muhammad terinspirasi
Jadi kutipan Muhammad ini ya seperti plagiat apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi di sini kesannya Muhammad menjamin dirinya adalah seorang Tuhan. Nah, mungkin yang tasawuf yang dibidatkan oleh Ibnu Taimiyah adalah tasawuf yang pemahamannya seperti Muhammad ini. Contoh satu lagi di dalam hadis Tirmizi, satu lagi ya. Bukan satu lagi ya, sebenarnya banyak di dalam tafsir, bukan tafsir Sirah Nabawiyah, Muhammad menjamin seseorang selamanya. Nah, kalau kita mau gali lebih dalam lagi tentang tasawuf yang Anda pahami, ya itu Tirmizi 3793. Oke. 3793. Nah, tapi pastinya tasawuf kan meniru bro, konsep yang bukan pemikiran seseorang murni, tetapi kesannya seperti plagiat. Tadi kan sudah dikatakan filsafat Persia, Yunani, Nasrani, Hindu Buddha. Nah, itu kesannya seperti plagiat bro. Sunan Tirmizi 3 Oke. Nih. Muhammad bersabda, tidak akan tersentuh oleh api neraka seorang muslim yang pernah melihatku. Oke. Silakan, Bro Tom, Bro Daniel mau tambahkan atau Bro Arjuna, monggo silakan. Ya, Kondisikan sedikit Bro aja, Bang. waktunya. Ya, melanjutkan dari statement Bang Malikil bahwa itu adalah filsafat yang disadur ya dari pemikiran-pemikiran Yunani dan Kristen. Saya setuju. Karena apa? Kita lihat di zaman jahiliyah itu ya Nabi Muhammad memerintahkan perempuan itu ya kan, ajaran untuk menutup aurat itu menyimpulkan bahwa laki-laki itu tidak mampu menahan dirinya untuk melakukan hal yang disebut immorality gitu ya, yang immoral. Jadi untuk menghindari manusia yang laki-laki yang lemah secara moral, perintah untuk menutup aurat wanita itu diberlakukan. Kalau di dalam kekristenan, perempuan itu memakai penutup kepala, itu dalam rangka menghormati laki-laki. Itu budaya Ibrani begitu, budaya Yahudi begitu. Nggak ada kaitannya dengan aurat terbuka, nggak ada. Tetapi yang anehnya, ketika di dalam ajaran Islam, mengatakan bahwa harus menutup aurat. Karena itu dapat memancing pria itu untuk melakukan hubungan seks gitu ya. Jadi bisa memancing seseorang melakukan dosa gara-gara auratnya terbuka. Bagi orang yang sebenarnya punya hati yang murni, dia nggak akan terganggu dengan orang perempuan yang auratnya terbuka. Karena bagi dia, you mau telanjang bagaimanapun, kalau saya memang hidup dekat dengan Tuhan, hati saya suci, apa yang you goda, saya nggak akan tergoda. Tetapi yang anehnya, ini disuruh tutup. Artinya memang secara moral di zaman itu memang tidak ada pengajaran seperti ini. Kalau dibilang ini di plagiat atau disadur di copy, ya saya setuju Bang Herdi. Dan memang saya lihat filsafat itu kan baru masuk ke dalam Islam ya, setelah ini ya abad keberapa tuh, 9 atau 89 gitu ya, dan seterusnya. Tapi di zaman Nabi itu saya rasa belum masuk pemikiran-pemikiran filosofis seperti ini. Ya itu mungkin dari saya. Silakan Bang Tom. Oke, lanjut Bro Tom. Enggak Bro. Kalau saya tambahkan sedikit ya. Sorry Bro.
tentang kontradiksi hawa nafsu ya, tentang tasawuf. Ini ya kawanku Naja ya, Musnad Ahmad 14010 ya. Ini tolong dicatat. Ya. Ini justru kebalikannya, Muhammad bukanlah tasawuf ya. Ya, Muhammad melihat seorang wanita, lalu Muhammad kagum dengannya, kagum dengan wanita ini. Muhammad kagum dengannya, lalu Muhammad mendatangi Zainab yang sedang memijat kulit yang disamak, maka Muhammad memenuhi hajatnya dengan Zainab dan bersabda, seorang wanita terlihat dari depan dengan gambar setan dan dari belakang dengan gambar setan. Jika salah satu dari kalian melihat seorang wanita, kemudian ia kagum dengannya, maka datangilah istrinya, karena yang demikian itu bisa menolak apa yang ada dalam jiwanya. Tertolak Muhammad dengan sistem tasawuf. Oke, lanjut Bro Tom. Jalan tarekat gitu ya untuk sampai pada tasawuf itu. Nah, atau tasawuf itu adalah jalan tarekat di semuanya syariahnya dilakukan gitu ya. Nah, tetapi ini kan munculnya ini kan kalau nggak salah ya di zaman Abbasiyah ya, berapa ratus tahun setelah Muhammad ajaran ini. Nah, kalau kata Bang Suma dan Bang Wafi tadi Muhammad ini tasawuf juga, sedangkan dia saja menjadi nabi kira-kira mungkin umurnya sekitar berapa ya, 40 tahun ya. Nah, selama itu dia bagaimana gitu ya. Kalau Yesus mau disama-samakan bahwa dia itu manusia biasa yang jadi tasawuf, enggak sama sekali. Tadi saya sudah tunjukin nubuatannya di dalam Yesaya, kemudian penggenapannya di dalam Matius 1:20-21. Ya. Yesus itu adalah berasal dari Roh Kudus. Ya. Dan ketika di dalam Lukas 1 juga ayat 20-an lah itu ya. Ketika dia di dalam kandungan Maria, Roh Kudus menaungi gitu. Jadi memang tubuh Yesus ini pun berasal dari dirinya sendiri karena dia Allah itu sendiri. Jadi orang-orang yang tasawuf dikatakan itu kan udah umur tua semua gitu. Itu pun kalau benar-benar ya, dan itu pun menyatu dengan semesta gitu ya, tergantung model tasawufnya gimana. Karena ada yang mengatakan Tuhan itu ya alam semesta ini, jadi dia menyatu dengan alam semesta ini atau bagaimana gitu ya. Kalian lah yang lebih tahu. Tapi Yesus tidak begitu. Nah, terkait dengan di Injil Lukas ya manusia dia mempersembahkan anak burung merpati, ya itu dari kecil ya, dia kecil. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, dia mau hadir di dalam sebuah keluarga yang sederhana seperti Yusuf dan Maria. Jadi bukan karena tasawuf, orang-orang dia baru lahir, ada apa hubungannya dengan tasawuf? Ya, berbanding terbalik dengan Nabi ya. Nabi Muhammad itu ada berapa itu keistimewaan kemarin kalau nggak salah ditampilkan itu ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan mungkin Bro Malikil ya. Ada beberapa poin itu keistimewaan Nabi, lebih dari 10 ya. 16 Jadi bro, 16. Tuhan ini, Allah yang maha besar ini, Yotefafe, dia mau datang. Iya, sekitar 16 ya. Itu sambil ditampilkan aja Bro. Itu berbeda sekali ya, bertolak belakangnya. Tuhan itu mau datang merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Berbeda sekali dengan Nabi Muhammad. Dia diberi keistimewaan. Nah, serigala punya tempat, burung mempunyai sarang. Itu dikasih tahu orang itu. Kalau kau mau ikut aku ini mengembara loh dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil gitu loh, menyelamatkan orang-orang yang susah, yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Itu maksudnya itu ya, bukan masalah tasawuf itu.